Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma ansurna wal muslimin wal madhlumina minhum fi Filastin wa fi kulli makan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, semoga Allah menolong kita, orang-orang yang kita cintai, keluarga, orang tua, guru dan ulama-ulama kita. Semoga Allah menolong umat dimanapun berada, khususnya yang terzolimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Semoga Allah memberikan kesabaran kepada mereka, taufik kepada mereka, diangkat derajatnya, diberikan keistiqomahan dan diberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah memberikan limpahan pahala pada sore hari ini di tengah guyuran hujan di berbagai wilayah di Jakarta dan sekitar. Dan semoga kita masuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna idhamil jaza ma idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung besarnya kesulitan, besarnya ujian dan kesulitan sebuah ibadah. Semakin sulit ibadah tersebut, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Dan semoga guyuran hujan pada sore atau siang, sore dan mungkin malam hari ini memberikan kebaikan dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada yang besok kuyup enggak jamaah? Enggak. Enggak ada yang kena hujan segini orang. Atau dari pagi di sini semacam. Nggak ada yang kena hujannya, insyaallah. Alhamdulillah. Bagi yang bajunya basah atau buat akhwat misalnya kos kaki basah, mohon sampaikan ke teman-teman panitia, semoga bisa diapain hadirin, didoain gitu. Selain didoain, bisa semoga dapat yang kering insyaallah ta'ala, karena itu penting. Jadi bisa ke panitia. Allah ta'ala alam. Taib, kita akan lanjutkan majelis kita. Dan kemarin kita
atau kita sedang membahas tentang sebuah adab dengan ilmu yang sangat penting. Bahkan ini inti dari ujian, ini inti dari kehidupan, hadirin. Semua dinamika, semua permasalahan, semua ujian di dalam kehidupan kita ini untuk memastikan adab yang sedang kita bahas sehingga adab ini sangat penting untuk kita. Makanya Allah berfirman, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Surat apa, ayat berapa hadirin? Ayat 2 doang, 3 doang, dan 4 dan 5. Ayat 2 dan 3. Jazakallahu khairan. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja memproklamirkan iman mereka, mendeklar iman mereka, mengklaim iman mereka, dan mereka tidak diuji oleh Allah? Apakah mereka berpikir hidup sesimpel itu? Apakah hadirin sekalian berpikir bahwa hijrah itu hanya klaim, taubat itu hanya klaim, perubahan itu hanya klaim, dan kita nggak diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala setelah kita hijrah, setelah kita bertobat, setelah kita ambil sebuah keputusan? Nggak sesederhana itu, kata Allah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sungguh kami telah uji umat-umat sebelum mereka. Kita bukan manusia pertama di muka bumi ini. Walaupun nama kita Adam, tapi binnya kan beda. Bin Supeni, bin Asep, bin Joko gitu loh. Jadi kita bukan manusia pertama. Kita coba lihat apa yang terjadi di umat-umat sebelum kita. Atau nggak usah jauh-jauh lah, kita lihat senior-senior kita lihat orang tua kita lihat generasi mereka. Allah berfirman, walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Apa tujuan ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala? Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Agar Allah benar-benar melihat siapa yang jujur di antara mereka dan siapa yang pembohong. Itu poinnya. Siapa yang jujur, hadirin? Siapa yang jujur ketika mengklaim saya berhijrah? Siapa yang jujur ketika mengklaim saya mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang jujur ketika menyampaikan saya bertaubat kepada Allah? Siapa yang jujur ketika mengatakan saya beriman, saya seorang muslim? Dan siapa yang pembohong? Siapa yang bohong? Siapa yang hanya sebuah lip service atau sebuah omong kosong, sebuah lisan yang tidak bertulang? Jadi hadirin Allah muliakan, bahwa
semua ujian dari hulu ke hilir ini untuk menguji ini, untuk menguji kejujuran, untuk menguji kejujuran. Maka adab ini sangat penting buat kita, dan makanya kita sedikit duduk bersama adab ini lebih dibanding sebagian adab-adab yang lain, karena ini adalah core value bukan hanya di dunia ilmu tapi di dalam kehidupan. Jadi nilai tertinggi dan nilai terdalam adalah kejujuran, dan dalilnya surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Makanya keliru besar ketika orang berpikir bahwa setelah dia hijrah lalu besoknya langsung semua urusan dilancarkan gitu loh. Begitu kemarin resign dengan salary 30 juta, minggu depan langsung dapat pekerjaan dan halal dan salary-nya 50 juta. Kalau semua pola begini, ya pada hijrah hadirin. Nanti kan word mouth marketing juga, nanti, dulu hijrah, teman gua hijrah gajinya 50 juta. Oh jadi tahu, ya benar-benar. Kan jadi nggak kelihatan mana yang hijrah karena Allah dan mana yang hijrah untuk 50 juta. Jadi kalau polanya begini semua, itu bukan ujian namanya. Dan orang akan berbondong-bondong. Ketika ngurus bisnis haram, income 100 juta, hijrah, lalu terus dia mencoba bisnis yang halal, income-nya 250 juta. Ya semua bisnis yang haram di bawah 250 juta akan hijrah semua. Dan orientasinya bukan karena Allah, karena 250 juta. Dan semua yang UMR hijrah juga. Lo kan udah halal, kenapa hijrah? Oh, pokoknya gue mau hijrah. Kenapa 250 juta? Daripada UMR mending 250 juta. Jadi semua akan berpikir itu. Makanya kan ketika banyak di antara kita berhijrah terus sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bahkan mungkin setahun, 2 tahun, ternyata belum ada titik terang, dia masih struggling, dia masih berjuang. Jangan berpikir Allah meninggalkan kita. Jangan berpikir Allah Subhanahu wa taala jauh dari kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah aku dekat. Aku kabulkan doa orang-orang yang meminta kepada diriku. Falistajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka sambutlah seruanku, maka berimanlah kepadaku, dan sambutlah seruanku dan berimanlah kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Itu poin. Semua demikian hadirin. Dan Allah SWT tidak akan menyanyiakan. Begitu juga ketika Nabi Musa berdoa, ketika beliau mengatakan dalam surat Yunus ayat 88, wa qala Musa Rabbana, dan Nabi Musa berdoa, wahai Rabb kami. Yunus ayat 88, innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Engkau telah memberikan Fir'aun dan elit-elitnya, pemuka-pemukanya, engkau telah berikan perhiasan dan harta-harta dunia. Rabbana liyudhilu an sabilik, dan engkau berikan itu agar mereka tersesat dari jalanmu, atau mereka menyesatkan manusia dari jalanmu. Mereka sesat dan mereka menyesatkan manusia.
kata Nabi Musa, Rabbana itmis ala amwalihim washdud ala qulubihim. Rabb kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati-hati mereka. Fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Maka mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang sangat pedih. Mereka tidak beriman sampai mereka melihat adab yang sangat pedih. Hadirin Allah muliakan. Lalu apa respon Allah Subhanahu wa taala di ayat yang berikutnya? Coba buka ayat berikutnya, ayat ke-89. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Allah berfirman, qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dan maka istiqomahlah dan jangan kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Dijelaskan oleh sebagian ulama seperti Ibnu Jurayj, yaquluna inna fir'auna makatha ba'da hadhihi dawa 40 sana. Ibnu Jurayj mengatakan, banyak ulama menjelaskan bahwa Fir'aun hidup setelah doa ini 40 tahun, baru setelah itu hancur. 40 tahun baru Allah eksekusi semua. Jadi kembali lagi lihat ayat ke-89. Jadi ketika Allah mengatakan qad ujibat da'watukuma, dan doa kalian diijabah, itu artinya bukan besok langsung diijabah. Itu artinya bukan lusa lalu jadi kenyataan. Itu asumsi Anda. Allah kan nggak sebutkan keterangan waktunya. Atau 3 hari kemudian langsung dihancurkan dan dibinasakan. Tidak. Sampai sebagian orang mengatakan 40 tahun jemaah. 40 tahun. Pertanyaan, kenapa Allah binaan ala hadzal qaul, berangkat dari keterangan ini, kenapa 40 tahun? Ini fala ya'lamanallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanal kadhibin. Kembali lagi ke surat Al-Ankabut ayat 3, agar Allah benar-benar melihat siapa yang jujur dan siapa yang pembohong. Siapa yang jujur ketika percaya kepada Allah, siapa yang jujur dalam beriman kepada Allah, siapa yang jujur dalam meyakini janji Allah, dan siapa yang pembohong. Kan akan kelihatan tuh. Orang yang bohong itu kan goncang. Mana katanya Allah kabulkan. Sabar. Orang yang jujur nggak goncang. Orang yang jujur akan berjuang dan yakin nanti ada waktunya. Orang jujur mengatakan, Allah kan nggak bilang keterangan waktu, tapi Allah janjikan bahwa ini diijabah, ini dikabulkan. Tapi Allah nggak mengatakan dikabulkan hari ini ya. Sama. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Al-Baqarah 186. Dan apabila hambaku bertanya kepada, jika hambaku bertanya kepada dirimu tentang aku, katakanlah aku dekat, aku kabulkan doa orang-orang yang meminta. Allah kan nggak bilang di jam tertentu, di menit tertentu, dan di detik tertentu. Atau ud'uni astajib lakum, minta kepadaku aku akan kabulkan. Nah, benarkah kita jujur dalam beriman gitu? Jadi semua dinamika dari hulu ke hilir, dari A sampai Z, itu intinya untuk menguji kejujuran. Intinya untuk menguji kejujuran, hadirin.
Jadi benar-benar kita harus fokus terhadap adab ini, harus fokus terhadap adab ini. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan kejujuran? Apa yang dimaksud dengan jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada banyak keterangan para ulama tentang masalah ini. Ibnul Qayyim dalam Madarij menjelaskan beberapa definisi, tapi bisa kita simpulkan inti dari jujur kepada Allah yang merupakan inti dari ujian dunia, jujur kepada Allah yang merupakan kunci terwujudnya cita-cita. Intasduqillaha yasdukka, jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Jujur kepada Allah yang menjadi angle di mana Allah memfokuskan untuk melihatnya. Fala ya'lamanallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Fala ya'lamanallahu alladhina sadaqu, maka Allah akan melihat siapa yang jujur dan siapa yang berbohong. Nah, inti jujur kepada Allah adalah istiwa usir wal alaniyah. Istiwa usir wal alaniyah. Jujur adalah ketika zahir dan batin itu sama, depan belakang itu sama. Atau dalam keterangan lain, jujur kepada Allah adalah sihhatul i'tiqad, akidah yang benar, lalu salahul a'mal bihusnil inqiyad wal istislam. Jadi yang pertama sihhatul i'tiqad, akidah kita benar, iman kita benar, hati kita bersih, dan yang kedua solehnya amal kita. Dan solehnya amal kita itu bihusil inqiyad wal istislami lillah, mengikuti dan menyerah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kalau pakai bahasa yang lain, jujur kepada Allah adalah salahul qalbi, hati itu bersih, bi an yakuna lisanan sadiqa, lalu lisan itu jujur atau lisan itu benar, dan jawarihnya taat dan soleh. Jawarih itu anggota badan. Jadi hati itu bersih, lisan itu bicaranya benar, baik, lalu anggota badan itu nurut dan taat kepada Allah. Itu as-sidqu ma'allah. Itu jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama seperti Syekh Abdul Razak menyebutkan keterangan untuk semakin menajamkan jujur itu apabila jujur kepada Allah, ya, apabila seluruh aktivitas kita atau apabila aktivitas kita, sikap kita, lisan kita, ucapan kita
keluar masuk kita ketika ini, karena beliau menjelaskan doa Rabbi adkhilni mudkhala sidq, itu semuanya billah walillah wa wifqi amrillahi subhanahu wa ta'ala. Itu jujur. Jujur itu berarti aktivitas kita itu, lisan kita itu lillah, billah, arti billah, senantiasa meminta pertolongan kepada Allah, lillah, mengharapkan wajah Allah, ikhlas, wa wifqi amrillah, dan sesuai dengan aturan Allah tabaraka wa ta'ala. Itu jujur. Dan ini saling menguatkan. Jadi kalau orang jujur kepada Allah itu apa sih? Orang jujur kepada Allah itu adalah orang tuh sebelum bicara, sebelum beramal, dia tata hatinya. Ini kalau gue bicara, aku bicara karena Allah atau bukan? Kalau aku bicara karena Allah atau ingin show off gitu, bahwa saya itu pintar, saya cerdas, dan seterusnya. Kalau saya mengerjakan sesuatu, saya sholat, saya puasa, saya umroh, saya haji, saya infak, saya sedekah, itu karena Allah atau bukan? Ketika saya baik sama istri atau saya nurut sama suami, itu karena Allah atau bukan? Saya berzikir, saya ngaji, itu karena Allah atau bukan? Lalu setelah kita berusaha karena Allah, kita banyak-banyak minta tolong sama Allah, isti'anah, minta tolong sama Allah. Bukan ngandelin pengalaman kita sendiri, bukan ngandelin ilmu kita, pengetahuan kita, bukan ngandelin kekuatan, bukan ngandelin teman, bukan ngandelin apapun, tapi ngandelin pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru ketika diucapkan atau dieksekusi atau dikerjakan, kita upayakan bahwa apa yang kita kerjakan tidak keluar dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan keterangan para ulama, sesuai dengan dalil dan pemahaman yang benar yang dibukukan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Jadi bukan hanya modal yang penting kan lillah, tapi ngawur gitu loh, nggak bisa begitu. Berarti Anda nggak jujur. Anda harus pakai jalannya Allah tabaraka wa ta'ala, harus fisabilillah gitu loh. Nah itulah orang jujur. Nah dengan begini itu nanti hati akan bersih, lisan akan benar, anggota tubuh akan nurut. Nah itu hadirin, anggota tubuh akan nurut. Jadi makanya saya sebutkan beberapa keterangan biar bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi gimana sih caranya agar zohir dan batin itu sama, depan belakang itu sama? Caranya adalah kalau mau mengerjakan sesuatu karena siapa nih gitu loh. Lalu sudahkah kita minta tolong sama Allah? Seringkali kita lupa. Jadi contoh kita mau kajian nih gitu loh. Pas kita berangkat, datang, nyampe, untuk siapa kita datang kajian? Apa janjian? Atau nungguin istri belanja di bawah, udah datang aja ke atas, lumayan AC bisa tidur-tidur. Khutbah Jumat kan sama kajian obat tidur yang cukup efektif gitu loh. Khutbah Jumat orang nggak ketawa, ada yang bisa tidur khutbah Jumat tuh, subhanallah. Atau karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus pas kita datang nih, tadi tuh minta tolong gak sama Allah gitu. Ya Allah kasih saya ilmu yang nafi, ya Allah lindungilah saya dari ilmu yang gak bermanfaat. Doa sama Allah.
Doa nggak tadi sama Allah? Kalau kita nggak minta tolong sama Allah, belum jujur kita, belum jujur. Walaupun nyatet, masya Allah. Gitu. Enggak. Orang jujur itu selalu minta tolong sama Allah. Terus yang ketiga, benar di jalan Allah, di jalan Allah. Do's and don'ts-nya itu dikerjakan, diperhatikan. Keterangan para ulama itu menjadi acuan, bukan suka-suka hati. Ini boleh apa enggak? Allah ridhoi apa enggak kayak gini? Gitu. Jadi di jalan Allah semuanya tuh nanti akan masuk. Bagaimana kita ini hukumnya apa, terus kalau kita kerjakan kita bersyukur apa enggak, itu semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah paket komplit jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak orang itu tadi mengklaim jujur tapi enggak. Dia bukan karena Allah, enggak jujur dia. Makanya jujur dengan ikhlas itu nggak bisa dipisahkan. Nggak akan bisa jujur kalau kita nggak ikhlas. Itu bedanya. Makanya kita tuh harus istirahatkan dulu terminologi jujur yang selama ini kita pahami, yaitu terminologi atau makna jujur sebatas hablum minan nas gitu loh. Yang penting gue jujur sama dia, bagus, tapi itu bukan jujur kepada Allah. Jujur kepada Allah itu Anda melakukan ini untuk siapa? Jujur kepada Allah itu sebelum Anda atau pada saat Anda atau sebelum Anda melakukan atau pada saat Anda minta tolong nggak sama Allah. Jujur kepada Allah itu jalan yang Anda tempuh, langkah yang Anda lakukan, dan statement yang Anda ucapkan itu diridhai oleh Allah apa enggak? Gitu. Lalu Anda bersyukur nggak sama Allah, lalu bersyukur nggak sama manusia ketika berhasil melakukan itu. Nah inilah yang penting, karena kalau kita hanya memahami jujur hablum minan nas, nggak perlu bicara tentang keikhlasan. Benar nggak sih? Yang penting gitu. Kita jualan gitu. Yang penting kita kasih tahu ini barangnya bagus, barangnya jelek. Kenapa Mas jujur? Pengalaman nih, Mas bro. Orang kalau kita jujur, orang jadi percaya sama kita. Nanti omset kita naik. Jadi mikirnya cuma begitu aja. Itu jujur, tapi jujur sebatas hablum minan nas. Yang kita inginkan jujur hablum minallah. Kenapa demikian? Karena kalau kita jujurnya hablum minallah, jujur kepada Allah, itu otomatis pasti jujur sama manusia, otomatis. Tapi kalau kita hanya jujur dengan manusia, belum tentu kita jujur dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gitu. Ada banyak orang jual barang haram jujur gitu. Gimana? Bagus nggak nih barang? Oh bagus bro. Gitu. Padahal barang haram yang dijual. Gitu. Tapi jujur dia gitu. Ya jangan seginilah, modal gue aja, HPP gue cuma sekian. Benar, jujur dia gitu. Gue ngambil untung dari lo cuma 20.000 bro. Jujur, padahal haram barangnya nih. Tapi yang disampaikan tuh benar, modalnya disebutkan benar, ini benar gitu. Tapi itu bukan jujur yang Allah inginkan. Tapi kalau kita berhasil jujur kepada Allah, otomatis jujur kepada manusia. Itu udah otomatis sudah. Kenapa? Karena itu tadi. Di samping kita ikhlas, di samping kita isti'anah, minta tolong sama Allah. Yang ketiga, kita hanya menggunakan cara yang Allah ridhoi. Dan di antara cara yang Allah ridhoi adalah jujur sama manusia, kan gitu. Jadi enak. Jadi inilah utuh. Nah dengan demikian hati baik,
lisan akan baik dan anggota tubuh akan baik. Dan itulah janji, sehingga kita dapatkan janji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, intasdukillah yasdukka. Jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Itu poin. Inilah kejujuran yang utuh. Inilah paket komplit jujur gitu. Paket komplit jujur. Karena banyak di antara kita bicara kejujuran nggak ngerti apa itu jujur. Makanya orang yang jujur itu baca doa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanas. Itu dalam rangka minta tolong dijadikan orang jujur, nah gitu. Itu hadirin. Kalau kita bisa, ini menunjukkan bahwa konsep kita itu sangat solid hadirin, sangat tinggi gitu loh. Dan otomatis ketika kita bisa mewujudkan standar-standar ahli dunia itu tercover otomatis gitu loh. Tercover lah. Orang kalau udah jujur sama Allah nggak butuh CCTV hadirin, nggak butuh segala macam. Wa kafa billahi syahida, kata dia cukup Allah jadi saksi saya nggak berani macam-macam. Semua teknologi bisa diatur, tapi pengadilan Allah nggak bisa diatur. Gitu. Allah Maliki Yaumiddin, Allah rajanya hari hisab dan hari pembalasan. Makanya ini keuntungan kalau kita bisa mendidik diri kita dan mendidik keluarga kita untuk jujur kepada Allah. Nggak ada yang perlu kita khawatirkan, semua tenang. Makanya inilah yang menjadi inti. Dari sini kita ngerti kenapa ini yang dinilai dan ini yang diujikan, karena sudah komprehensif. Inilah kenapa Allah mengatakan fala ya'lamanallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin, sehingga Allah melihat siapa yang jujur dan siapa yang bohong. Kalau definisi jujur seperti ini atau keterangan ulama tentang jujur seperti ini, ya kelar semuanya hadir. Semua tercover di keterangan tersebut. Makanya hadirin Allah muliakan, pertanyaannya, sudahkah kita jadi orang jujur? Sudahkah kita minta pertolongan kepada Allah? Sudahkah kita bertawakal kepada Allah? Dan apa niat kita? Apakah ini kita untuk Allah atau untuk manusia? Apakah kita kerjakan untuk Allah atau untuk pihak lain? Apakah untuk mendapatkan dunia atau ibtigha'a ridallahi azza wa jalla? Itu hal yang perlu kita camkan. Makanya Nabi SAW orang paling jujur. Makanya nggak bisa dipisahkan orang jujur dengan ahli zikir, itu nggak bisa. Kalau kita mau jadi orang jujur, zikirnya harus kuat. Zikir pagi petang tuh harus kuat. Karena zikir pagi petang lah waktunya kita isti'anah, atau salah satu momen kita isti'anah. Kita baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amal mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah wa a'udzubika min syarri ma fi wa syarri ma ba'dah. Atau Allahumma inni as'aluka khaira hadzal laila fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma ba'daha. Itu kan minta semua, minta tolong semua itu. Nah, jujur hablum minan nas nggak punya sisi ini, nggak kuat. Jadi bayangin ya, kalau jujur hablum minan nas aja
membuat banyak orang sukses secara duniawi, gimana kalau dia jujur kepada Allah? Itu antum bayangin. Coba baca biografi orang-orang besar gitu. Atau sekarang eranya podcast. Lihat podcast-podcast orang-orang hebat, orang-orang sukses. Banyak yang mengatakan, kunci Anda apa sih Pak? Jujur. Dia pernah bohong. Mayoritas yang mereka maksud jujur tuh jujur apa hadirin? Jujur kepada Allah atau jujur hablum minan nas? Hablum minan nas. Itu bisa membuat mereka sampai di level itu. Bayangin gak sih kalau umat Islam benar-benar menjaga dan mengamalkan konsep dan prinsipnya seperti apa mereka melejit. Tapi kita nggak ngamalin hadirin. Itu yang jadi masalah. Konsep kita itu jujur hablum minan nas plus gitu loh. Harusnya melejit. Kan Nabi SAW, kita dapat garansi dari Nabi SAW, intas dukillah yastuka. Jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita Anda. Tapi kita nggak jujur. Illa man rahimah rabbuh, kecuali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa menjaga niat, kita lupa minta tolong sama Allah. Begitu mentok baru ingat, iya gue lupa doa. Ada doa, gitu. Kita meremehkan, gitu. Allah, Nabi kita SAW mengajarkan istikharah. Berapa kali kita istikharah selama hidup? Coba evaluasi. Kita istikharah dalam hidup berapa kali? Banyak orang istikharah cuma sekali pas nikah, gitu loh. Jadi yang jomblo nggak pernah istikharah itu, nggak pernah ngerasain. Lo udah kan gue belum nikah bro, kok nikah itu loh. Istikharah itu setiap buat keputusan. Dan sebagian yang nikah nggak istikharah juga, karena berpikir bahwa istikharah itu kalau ada dua opsi. Dan qadarullah yang mau sama dia cuma satu orang doang dari seluruh penduduk bumi gitu loh. Gitu. Jadi nggak istikharah. Kayaknya gue nggak perlu istikharah deh. Yang mau sama gue cuma satu orang gitu loh. Padahal nggak ada hadisnya itu, bukan nggak harus dua kan, nggak harus ada dua opsi. Kalau kita ingin buat keputusan, kalau kita punya tekad untuk melakukan sesuatu, salat rakaatain falyad'u, salat 2 rakaat lalu berdoa istikharah. Nggak harus ada 2 opsi atau 3 opsi atau 4 opsi. Dan itu simbol kita minta tolong sama Allah. Coba kalau kita survei berapa persen di antara kita yang hafal doa istikharah. Dan ketika banyak di antara kita nggak hafal doa istikharah, bukan karena panjang, tapi karena nggak diamalkan dan tidak menjadi sebuah pola hidup. Kalau kita baca istikharah, sebagaimana kita membaca surat-surat yang setiap hari kita baca, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau beberapa surat yang lain, insya Allah kita hafal. Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal azim, dan seterusnya. Dan bukankah setiap hari kita buat keputusan? Hampir setiap hari kita buat keputusan. Tapi kita belum sampai tingkatan itu. Padahal itu bukan tingkatan yang tinggi. Coba kita evaluasi, sudah jujurkah kita kepada Rabbul Alamin? Apakah kita benar-benar minta tolong sama Allah? Makanya sesimpel itu, ketika kita datang ke kajian, siapa yang benar-benar ngemis sama Allah? Ya Allah, kasih ilmu yang bermanfaat ya Allah. Ya Allah, buka pintu hati saya. Semoga saya bisa berubah melalui kajian di sore hari ini. Atau di majelis-majelis yang lain, dengan ustadz-ustadz kita yang lain. Udah doa belum kita sama Allah Tabaraka wa Ta'ala? Atau kita cuma datang selewat terus ngandelin kejeniusan kita, kecerdasan kita, kemampuan kita mencatat, lalu daya pemahaman kita atau analisa kita, dan kita berpikir hanya dengan itu kita bisa dapat ilmu nafi. Nggak bisa hadir, nggak bisa. Kita butuh kejujuran. Untuk bisa dapat ilmu nafi, syaratnya harus jujur. Dan salah satu unsur kejujuran adalah isti'anah, minta tolong sama Allah.
Hadirin, kenapa minta tolong itu bagian dari kejujuran? Kan nggak ada hubungannya. Enggak, sangat besar hubungannya. Saya ingin tanya, status kita itu apa, hadirin? Ya. Kita itu diciptakan oleh Allah di dunia untuk jadi apa? Jadi superhero atau jadi hamba? Hadirin, lo jujur aja. Kalau untuk merasa Superman, ngaku aja, nggak apa-apa. Atau apa untuk bisa loncat-loncat di antara gedung-gedung tinggi itu? Kita diciptakan itu sebagai apa? Sebagai apa? Hamba. Hamba itu punya power apa enggak, hadirin? Syiar kita itu apa? La haula wala quwata illa billah. Itu hamba. La haula wala quwata illa billah. Apa arti la haula wala quwata illa billah? Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kalau kita jujur dengan konsep ini, dan ini core loh, gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk menjadi hamba kepada diriku. Dan prinsip hamba adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kalau kita jujur bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, maka seharusnya setiap melakukan sesuatu, apa yang harus kita lakukan? Minta tolong. Sebaliknya, sebuah paradoks kalau misalnya la haula wala quwata illa billah. Pokoknya gua mah la haula wala quwata illa billah, bro, gitu loh. Tapi begitu sholat nggak minta tolong sama Allah. Begitu mau puasa nggak minta pertolongan sama Allah. Kalau minta tolong sama Allah, aneh banget. Kan puasa kan tahun lalu juga kita puasa. Lalu katanya Anda nggak punya kekuatan, nggak punya daya, dan nggak pakai pengalaman dan seterusnya kecuali dengan pertolongan Allah. Ya minta dong sama Allah. Berarti Anda nggak jujur dengan status Anda sebagai seorang hamba. Kalau kita mengerjakan sesuatu hanya mengandalkan akal kita, hanya mengandalkan pengalaman kita, hanya mengandalkan pemikiran kita, hanya menggunakan power kita, hanya mengandalkan networking kita, hanya mengandalkan link kita, berarti yang kuat ini siapa ya? Gitu. Makanya kan itu tadi istiwa usir wal alaniyah, yang diucapkan dan prakteknya sama. Nah, itu jujur. Anda mengklaim hamba, tapi prakteknya Anda kok kayak superhero ya? Semuanya dikerjakan sendiri dan merasa bisa sendiri. Gue nggak butuh bantuan semuanya. Gue bisa jalan dengan kaki gue sendiri. Oh, itu kan bukan hamba. Hamba itu la haula wala quwata illa billah. Maka salah satu bentuk kejujuran, setiap kita melakukan sesuatu minta tolong sama Allah. Isti'anah billah. Makanya kan kullu amrin dzibalin lam yubda bismillah fahuwa abtar. Setiap amalan yang positif tidak diawali dengan bismillah, terputus dari keberkahan. Bismillah. Ulama kita mengajarkan mengerjakan suatu bismillah. Nah, bismillah itu ba, itu salah satu keterangan ulama. Apa maknanya ba itu? Ba isti'anah. Ba isti'anah artinya ba kasroh, itu bismillah, kan bismillah ba kasroh. Nah, arti ba di situ tuh apa? Dijelaskan banyak para ulama, artinya isti'anah. Artinya ba kasroh itu artinya meminta pertolongan. Jadi ketika kita bilang bismillah, misalnya kita mau makan, kita bilang bismillah, artinya aku makan dengan meminta pertolongan kepada Engkau ya Allah. Kita melangkah, kita keluar rumah. Doa keluar rumah apa? Nah ini coba, doa keluar rumah apa? Yang komplit, yang komplit. Oke, yang komplit. Terus yang komplit. Akhwat udah lama akhwat diam aja nih. Nggak ada akhwat. Nggak ada akhwat ya di belakang. Ada Ustaz. Apa doa keluar rumah yang komplit? Sambil nunggu akhwat yang ikhwan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika min adilla au udol, au azilla au uzal, au azlima au uzlam, au azilla au uzal. Apa Ustaz diulang, saya ulangi ya? Ya. Bismillah. Ini ketahuan. Ini jarang keluar rumah. Bagus, masya Allah. Jadi agak-agak lupa. Ternyata. Iya, kalau tiap hari keluar gak pulang-pulang, hafal Pak Ustaz. Gimana? Allahumma inni a'udzubika min Allahumma inni a'udzubika an adilla au udol, au azilla au uzal, au azlima au uzlam, au azhal au uzhal alayya. Artinya apa tuh? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesesatan dan yang menyesatkan, dan aku berlindung kepadamu dari yang tergelincir dan yang menggelincirkan, dan aku mohon kepadamu dari hal yang bodoh dan yang membodohi, dan juga yang zolim dan yang menzolimi. Iya, jazakallahu khairan. Jadi Allahumma ini a'udzubika an adilla wa udhal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau sehingga aku tidak tersesat atau aku disesatkan oleh pihak lain. An adilla wa udhal au azilla au uzal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau agar aku tidak tergelincir atau aku digelincirkan pihak lain. Au adlima au udhlam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau jangan sampai aku ngezolimin orang atau aku dizolimi oleh pihak lain. Au ajhala au yujhala alayya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau sehingga jangan sampai aku itu bersikap bodoh gitulah. Udah tahu merah tetap aja kita ngegas, tabrakan di perempatan jalan. Itu sikap, tindakan apa tuh hadirin? Bodoh. Dan itu celetukan sebagian kita. Ya, kok bodoh banget sih gua, kok kenapa gua gas ya? Akhirnya panjang urusan gitu. Jangan sampai kita bertindak bodoh atau aku dibodoh-bodohi pihak lain. Nah itu doa keluar rumah. Dan doa itu diawali dengan Bismillah. Jadi kita tuh keluar rumah minta pertolongan kepada Allah. Itu poin. Jadi hadirin sekalian, ini kita sering lupa nih gitu. Nah, kejujuran dan kualitas kejujuran kita dalam hidup itu sangat ditentukan dengan doa dan zikir kita. Makanya penuntut ilmu itu harus hafal sebanyak-banyaknya zikir dan doa muqayyad atau zikir dan doa muqayyadah. Itu karena itu salah satu parameter kejujuran. Walaupun kalau nggak hafal nyontek boleh, tapi kan kita nanti ketergantungan sama alat. Kalau baterainya bagus, kalau lowbat gimana? Gitu lah. Pas mau masuk kamar mandi, baterainya lowbat. Udah, nanti aja deh kamar mandi, gitu. Baterainya lowbat, gak mau. Akhirnya nan pipis sampai baterainya, sampai handphonenya di charge dulu, gitu. Kan kesian, bahaya. Tapi kalau kita hafal kan enak. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its, gitu. Ini penting ini. Ini kejujuran. Nah kita seringkali lemah di sini, ilaman rahimah rabbuh. Gitu loh. Tadi ketika masuk masjid baca doa masuk masjid nggak? Hah? Apa doa masuk masjid? Oh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Artinya apa tuh? Ya Allah, tolong bukakan pintu rahmatmu kepada diriku. Minta tolong biar kita ini dapat rahmat dan ilmu kita menjadi rahmat gitu.
Ada orang tuh tertekan dengan ilmunya nggak rahmat gitu loh. Nah ini hal-hal yang kita anggap pelajaran anak TK, anak SD, tapi kita nggak amali. Padahal itu kuncian. Itu hal-hal dasar yang harusnya semua ahli tauhid itu kuat dalam masalah itu. Dan itu pengaruh, hadirin. Makanya ikhlas, isti'anah, dan bener gitu loh. Dan ini kita seringkali loh, salah satu blind spot kita itu kita kurang minta tolong sama Allah. Makanya kata para ulama, man minna yas'alullah qabla an yas'alan nas. Siapa di antara kita yang begitu ada masalah, yang pertama kali dia hubungi adalah Allah sebelum menghubungi manusia. Itu. Coba kita jujur. Mobil kita mogok di tol gitu. Siapa yang kita hubungi? Derek atau angkat tangan dulu, ya Allah, tolong nyalakan lagi mesin mobil saya ya Allah. Ada nggak di antara kita gitu? Beneran ini loh. Ini salah, saya kenal orang ngamalin itu, nyala lagi tuh mesin. Itu kita langsung derek gitu. Itu langsung makhluk kita nih mikir. Coba doa dulu sama Allah. Habis itu mobilnya dibawa ke bengkel. Orang bengkel bingung, kok bisa jalan lagi mas? Gitu. Ini kalau kasusnya begini, harusnya nggak bisa jalan lagi. Ya nggak usah bingung hadirin. Antum yakin nggak ada hari kiamat Allah bisa menghidupkan orang mati? Nggak yakin? Ya apa susahnya nyalain mesin mobil di tol? Kan sesimpel itu. Masya Allah, luar biasa. Ya Allah, ini gimana sih, kurang piknik? Anda yakin gak sih Allah tuh bisa membangkitkan semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai terakhir di hari kiamat? Kan itu wadzalika 'ala Allah yasir, kan gampang kayak begitu. Apalagi cuma nyalain mesin mobil. Tapi kita kurang tawakal sama Allah. Gitu loh. Kita kurang tawakal sama Allah. Sama kan kayak logikanya Abu Bakar As-Siddiq ketika Nabi Isra Mi'raj. Lalu pas pulang ke kota Mekah dibully dan dinyinyirin sama sebagian pihak. Muhammad, kata mereka orang musyrik, Muhammad tuh ngaku bisa melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis, Syam, Palestina, lalu naik ke Sidratul Muntaha hanya dalam waktu 1 malam gitu. Lalu datang ke Abu Bakar As-Siddiq, diriwayatkan untuk nyinyir dan untuk membuat keraguan-keraguan bagi Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat. Apa respon Abu Bakar? Muhammad, Rasulullah bilang demikian. Iya, itu temanmu itu bilang begitu. Kalau gitu saya percaya. Selesai masalah. Itu logika yang benar. Ya kalau Abu Bakar percaya ketika Nabi SAW sampaikan tentang surga, tentang neraka, tentang hari kebangkitan, apa susahnya percaya tentang Isra Mi'raj? Itu kan jauh lebih mudah. Justru kalau Anda bingung, Anda inkonsisten dalam logika. Kok bingung? Oh, Anda percaya Allah bisa menghidupkan yang mati? Anda percaya dengan ayat Maliki Yaumiddin? Anda percaya bahwa manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan di mahsyar? Apa susahnya mengangkat satu manusia, apalagi kekasihnya alaihi salatu wassalam, ke Sidratul Muntaha dalam waktu 1 malam? Mudah. Sesederhana itu aja, nggak usah ribet-ribet. Jadi udah nggak usah masya Allah lagi, masya Allah, gampang itu. Cuman kita nggak pernah ngamalin gitu loh. Coba amalkan deh hal kayak gitu, sehingga benar kita itu jujur sama Rabbul Alamin dan lihat dampaknya. Lihat bagaimana Allah nolong kita. Ingat, lihat dampaknya sebagaimana Nabi SAW bersabda, intas dukillah yasdukka. Jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan jujurkan cita-cita Anda. Itu hadir.
kita camkan bersama-sama. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Pokoknya dalam semua hal minta tolong sama Allah. Gitu lah. Itu hal yang penting bagi kita. Mau sholat, doa dulu sama Allah, minta tolong sama Allah, mudahkan. Mau berzikir, minta tolong sama Allah, gitu loh. Bahkan kita mau tidur aja, minta tolongnya banyak kepada Allah. Mau tidur tuh. Nah, siapa di antara kita yang jaga doa dan zikir ketika mau tidur? Itu kan kita dilatih, hadirin. Kita mau baca Quran, ta'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minta tolong, minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Mau baca Quran itu kan ta'udz kita. Jadi itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Semoga Allah memberikan taufik. Sudah masuk waktu maghrib ya. Baik. Nanti kita lanjutkan ba'da salat insyaallah ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, sekali lagi jujur itu sihatul i'tiqad, iman kita, akidah kita benar dan hati kita jadi bersih, lalu lisan kita pun jujur dan benar ketika bicara, baik ketika bicara, artikulasinya juga baik, dan anggota tubuh kita itu nurut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua tidak akan bisa dilakukan kecuali jika kita lillahi wa billahi wa fillah, senantiasa berusaha mempersembahkan ibadah kita dan hidup kita karena Allah Subhanahu wa taala, lalu senantiasa meminta pertolongan kepada Allah dan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang salah satu yang kita tekankan tadi adalah orang yang jujur itu senantiasa minta pertolongan kepada Allah, karena itu bukti kejujuran dia ketika dia mengklaim sebagai hamba yang tidak punya daya dan kekuatan kecuali dengan kekuatan dan pertolongan Allah. Kalau dia mengklaim dia adalah hamba yang tidak punya daya dan kekuatan, tapi semua aktivitas dikerjakan sendiri, semua aktivitas mengandalkan otak, mengandalkan akal, mengandalkan fisiknya, dan nggak minta tolong sama Allah, ya kan berarti nggak jujur, hadirin. Ketika dia mengklaim bahwa dia ini hamba yang la haula wala quwata illa billah. Karena hamba yang la haula wala quwata illa billah, yang jujur itu dikit-dikit minta sama Allah, dikit-dikit minta sama Allah, dan dikit-dikit minta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mengakui bahwa dirinya itu lemah. Kalau bukan pertolongan Allah, sangat mudah terdistract dan terpalingkan lah, hadirin. Ya contohnya aja tadi di
di sisi ibu-ibu sekalian, baru diganggu sama Miki aja bubar gitu loh. Gimana ibu-ibu, Mikinya aman nggak? Udah pada pulang ibu-ibu? Bu, Mikinya gimana nasibnya tuh? Itulah. Padahal ibu-ibunya banyak. Miki itu makhluk yang kecil. Saya begitu datang dari belakang ke depan, bubar semua udah. Udah apa yang disampaikan Ustadz nggak kedenger udah. Itu kan menunjukkan kita itu lemah gitu loh. Nah, mboknya yang lemah ini itu tahu diri gitu loh. Harus banyak minta tolong sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang harus kita camkan. Dan salah satu doa yang diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran adalah surat Al-Isra 80 yang kita bahas kemarin. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Udah hafal belum hadirin? Coba yang udah hafal siapa? Antum belakang. Ya antum itu. Ya. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Artinya apa? Ya Allah, akhwat siap-siap ya yang mau itu turun. Masukkanlah aku dengan cara yang benar. Kemudian keluarkanlah aku juga dengan cara yang benar. Dan aku meminta kepada Engkau kekuasaan yang menolong. Dan maksud kekuasaan di sini adalah Al-Quran. Apa masuk yang jujur dan keluar yang jujur apa artinya? Maksudnya adalah kita ketika keluar ataupun masuk itu jujur, ya sama aja. Nggak penyelesaian masalah. Jadi kurang lebih apa? Saya mau lebih, saya nggak mau kurang lah. Hidup tuh capek, kurang terus lah. Di depan dan di luar itu sama, Ustaz. Ketika berhadapan dengan manusia maupun ketika kita sendiri. Di luar dan di depan tuh sama. Ya. Kalau di belakang boleh beda. Ya, enggak. Dan ini sebagaimana yang saya juga belajar dari Ustaz di kitab. Lo bawa nama saya. Ya, kenapa? Ini doa agar kita tidak berbuka dua, Ustaz. Jadi maksud apa masuk dan keluar itu maksudnya hidup itu polanya keluar masuk gitu loh. Jadi maksud adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq itu artinya semua aktivitas saya itu jadikanlah penuh dengan kejujuran, karena hidup itu intinya keluar masuk. Keluar dari masjid, masuk ke parkiran, keluar dari parkiran, masuk ke kulineran, terus begitu aja terus. Nanti masuk ke mobil, keluar dari mobil, masuk ke garasi rumah, keluar dari garasi rumah, masuk ke dapur atau ke pantry atau ke ruang tamu, keluar dari ruang tamu, masuk ke kamar tidur. Hidup itu keluar masuk. Maka arti Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq, jadikanlah semua aktivitasku jujur kepadamu ya Allah. Itu. Baik, akhwat ada yang mau setoran? Bismillah. Rabbi adkhilni mudkhala sidq. Rabbi enggak panjang, Rabbi adkhilni. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya Rabbku, ya Allah, aku memohon kepada Engkau
pintu masuk yang benar, dan aku juga memohon kepada Engkau pintu keluar yang benar, pintu keluar yang jujur. Aku memohon kepada Engkau kekuasaan yang menolong. Ya, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Dan diantara keterangan para ulama tentang masalah seperti dijelaskan Ibnul Qayyim bahwa, tolong hadiah ya, bahwa doa Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni makhraja sidq adalah agar seluruh aktivitas kita itu haqqan thabitan billah wa fi mardatihi muttasilan bidzafar bil bagiyah. Jadi agar setiap aktivitas kita itu konsisten gitu loh, sabit gitu loh. Jadi nggak inkonsisten, nggak standar ganda, nggak labil gitu loh. Itu salah satu maksud dari ya Allah, jadikanlah aku jujur dari pintu masuk, lalu jujur ketika keluar, jujur ketika masuk lagi. Artinya kita minta agar setiap aktivitas dan detik-detik keseharian kita itu sabit gitu loh, di atas kebenaran. Sabit itu artinya konsisten, kokoh, dan stabil di atas kebenaran. Nggak labil, nggak inkonsisten, nggak standar ganda, nggak goyah gitu loh hadirin. Nah itu yang susah tuh kan, gimana kita tuh stabil di atas itu. Itu butuh proses panjang. Makanya kalau nggak disupport sama doa, berat kita hadirin. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Tapi kita buka sesi tanya jawab. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi. Ada banyak hal menarik dalam masalah kejujuran ini, dan kita butuh sekali dikuatkan oleh para ulama tentang masalah kejujuran. Ada sebuah keterangan tentang kejujuran yang sangat menarik dijelaskan oleh Al-Junaid rahimahullah dan dibawakan oleh Ibnul Qayyim dalam Madarij. Sangat mind blowing dalam masalah kejujuran, dan membuka keluasan khasanah berpikir kita tentang masalah kejujuran. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga seluruh guru umat muslim di dunia, ustadz, tim, keluarga, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Begitu juga dengan yang bertanya. Ustadz, mau nasihatnya menghadapi suami yang cuek kalau sedang pergi tidak di rumah karena ada urusan beberapa hari, kayak susah sekali kasih kabar. Menurutnya ribet kalau harus ngasih kabar ke istri. Padahal anak sebagai istri cukup dikabari saja, tanpa harus ditanya, akan merasa dihargai. Setelah bosannya hampir 24/7 di rumah, 24/7. Jadi setelah bosannya 7/24 jam di rumah terus menunggu suami, dan juga menghilangkan rasa khawatir kalau lagi nunggu suami karena nggak ada kabar-kabar. Kadang suka pengen nangis sendiri, kadang juga suka terbesit, nikah aja pengen direbetin istri nggak mau. Maksudnya suami itu cuma pengen nikah tapi nggak mau diribetin. Mohon nasihatnya untuk saya Ustadz agar terus berusaha menjadi istri solehah karena Allah, bukan karena suami. Jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan.
ada banyak angle yang bisa dibahas ya, tapi sekali lagi coba kita terapkan materi kita pada hari ini, yaitu tentang kejujuran. Artinya ketika kita menikah tuh kita jujur nggak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tadi kita bahas jujur itu mencari ridho Allah, mencari wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala, lalu juga minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjalani pernikahan di atas apa yang digariskan oleh Allah dan apa do's and don'ts yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara konsep pernikahan, sekali lagi, fokus menunaikan kewajiban dan jangan fokus menuntut hak, karena menuntut hak hanya akan membuat kita kecewa. Yang seharusnya dilakukan justru menanggalkan hak, gitu loh, menanggalkan hak. Dan jangan sekali lagi, jangan, kan gini loh, contohnya, padahal saya sebagai istri cukup dikabari saja. Saya bukan ngebela suami ya, tenang aja, saya bela laki-laki. Oh, sama aja dong. Jadi gini loh, angle-nya gini, padahal saya sebagai istri cukup dikabari saja tanpa harus ditanya akan merasa dihargai, karena bosan 74 jam di rumah nungguin suami dan juga menghilangkan rasa khawatir. Kan angle ini jamaah itu arahnya adalah kita ingin suami kita ngertiin kita sebagai istri dan beradaptasi dengan tipikal kita, gitu loh. Betul nggak jamaah sekalian? Ibu-ibu betul nggak, Bu? Kok suami nggak ngertiin aku sih? Aku kan cukup di apa? Dikabari, gitu loh. Kalau nggak kasih kabar, transfer kayak gitu loh. Nggak perlu nanya macam-macam gitu. Yang penting kan clear gitu. Loh, maksud transfer itu kan berarti suaminya masih hidup gitu loh. Kalau udah nggak ada transferan lagi, nih suami saya meninggal atau sulh khotimah lah, husnul khotimah atau apa kan, bukan duitnya, bukan gitu loh. Tapi ini tanda bahwa suami saya itu apa, masih hidup dan masih menjalankan kewajibannya, misalnya gitu. Betul nggak ibu-ibu? Betul itu loh. Jadi kita minta bahwa agar suami kita mengerti kita dan mengerti tipikal kita sebagai seorang istri, kan gitu ya. Nah, pertanyaannya, salah apa benar cara berpikir demikian? Ibu-ibu, benar atau salah nih? Kamu tuh kalau pergi keluar kota kasih kabar kayak gitu, kan aku tuh mengkhawatirkan kamu, babe, dan seterusnya. Itu benar apa enggak? Loh, berarti ini penanya nggak didukung sama ibu-ibu yang lain. Hebat juga ya, luar biasa. Benar apa enggak ini? Ini benar atau salah lah gitu simpelnya. Emang salah kalau wanita minta dikabari gitu loh ketika suaminya pergi, apalagi berhari-hari. Benar atau salah ibu-ibu? Apa kata ibu-ibu? Salah. Oh, benar. Jadi setuju, nggak ada yang salah dengan ini, nggak ada yang salah dengan ini. Namun ketika kita menggunakan logika ini, itu bisa dijawab dengan dijawab kembali oleh suami kita, dan akhirnya terjadi deadlock gitu loh.
Cara jawabnya gimana? Dengan logika yang sama. Kata suaminya, sebagaimana kamu nuntut aku untuk bisa ngertiin kamu bahwa suami hendaknya mengabari istri ketika melakukan perjalanan jauh, kamu juga harus ngerti aku dong, gitu loh. Kamu harus ngerti gitu. Bagi aku itu ribet, gitu loh. Iya kan? Kamu harus beradaptasi dengan gaya aku, gitu. Jangan egois. Memang wanita egois, gitu misalnya. Itu ditambah. Loh, gini loh hadirin. Laki secara umum ya, orang tuh kalau diserang maka instingnya dia akan melakukan apa? Menyerah gitu, bertahan. Itu insting makhluk hidup bahkan gitu loh, insting manusia. Dan salah satu teori dalam dunia pertahanan, salah satu pertahanan terbaik adalah menyerang gitu. Dan ini paling salah satu metode yang sering digunakan oleh suami. Betul nggak? Jujur aja lah. Benar kan? Itulah. The best defense is offense. Itulah. Pertahanan terbaik itu menyerang. Itulah. Pertahanan terbaik itu menyerang. Apalagi kalau yang suami-suaminya suka bola gitu, terus penggemar Belanda, udah total football, serang habis istri dari semua penjuru lapangan. Jadi kalau kita membuka pintu itu sama saja membuka front untuk berhadapan, dan hasilnya nggak win-win tapi lose-lose gitu loh. Jadi saya nggak mengatakan itu salah, itu benar, tapi apa ya efektif gitu loh. Seringkali dalam rumah tangga nggak efektif. Artinya ketika kita sebagai suami atau kita sebagai istri, polanya adalah menuntut pasangan kita untuk mengerti kita, maka sangat mudah diserang balik. Dan ketika terjadi penyerangan balik, maka yang kalah dua-duanya, itu aja. Yang kalah nggak ada yang menang. Nah, jangan pakai cara demikian, karena ini argumentasi ini bukan bisa dipatahkan. Enggak, saya nggak mengatakan argumentasi ini nggak bagus atau argumentasi ini lemah, tapi ini ngebuka pintu untuk serangan balik dengan genre yang sama, dengan logika yang sama. Dan kalau itu terjadi, kan yang menang. Karena kita ini bukan secara umum ya, kita ini masih banyak kekurangan, masih banyak kekhilafan, ilmu kita masih terbatas, maka jelas ada banyak misalnya hak pasangan, ada banyak hak istri kita yang kita belum penuhi, sebagaimana ada banyak hak diri kita yang istri kita belum penuhi. Betul nggak sih? Atau rumah tangga hadirin itu perfect, masya Allah, tabarakallah? Enggak kan? Maka kalau kita buka pintu ini, ya ribut akhirnya. Enggak. Makanya yang diajarkan oleh para ulama fikih dalam masalah rumah tangga adalah an-nikah mabniun ala tanazulil hukuk. Gitu. Pernikahan itu dibangun di atas konsep menanggalkan hak. Dan kalau Allah lihat kejujuran kita, maka al jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis perbuatan. Ketika Allah melihat kita sebagai istri menanggalkan hak kita, dan kita nggak menuntut suami untuk mengerti kita, tapi kita berusaha mengerti suami, maka Allah akan setel hati suami kita untuk berusaha belajar mengerti kita. Dan disinilah enaknya rumah tangga orang-orang yang bertauhid dan yakin dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau rumah tangganya orang-orang yang nggak beriman sama Allah, ateis misalnya, udah deadlock,
Tapi kalau kita kan yakin bahwa Allah itu muqallibul qulub, Allah tinggal setel aja gitu. Intan surullaha yansurukum, apabila kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Ihfadillaha yahfadka, jika anda menjaga hak Allah, maka Allah akan jaga hak anda, Allah akan menjaga anda. Itu poin penting. Terus yang kedua, salah satu karakter orang-orang hebat di bidang manapun, mereka punya skill atau mereka punya kemampuan beradaptasi, bukan menuntut orang beradaptasi dengan mereka. Nah sekarang kita mau main di mana nih? Kita mau main di high level atau kita mau main di low level gitu loh. Kita mau main di level atas atau kita mau main di level bawah. Kalau kita mau main di level bawah dan tidak ada kemajuan, nggak ada improvement dalam hidup, teruslah selalu menuntut orang untuk bisa mengerti kita. Mungkin efektif, tapi tidak di setiap saat. Dan yang kedua, kita akan stuck sebagai seorang manusia, nggak akan berkembang. Semua orang-orang terbaik, mereka punya kemampuan beradaptasi. Dan semakin cepat seseorang beradaptasi dengan kehidupan, maka semakin cepat mereka berkembang dan mereka semakin cepat mengambil opportunity atau kesempatan yang ada di setiap kondisi, khususnya ketika kondisi tidak kondusif. Makanya kan sekali lagi salah satu teori menyampaikan bahwa di setiap krisis global selalu melahirkan bilioner baru. Kok bisa? Pada krisis global mereka adalah orang-orang yang punya kelebihan, mampu dengan cepat beradaptasi dan melihat apa yang tidak dilihat oleh banyak pihak gitu. Kalau kita tidak mendidik diri kita dengan kemampuan demikian, dan rumah tangga adalah sebuah lifelong learning kan gitu, never ending process of learning kan zaman sekalian. Kalau kita nggak menjadikan rumah tangga sebagai wadah yang paling simpel, yang paling keseharian untuk belajar nilai-nilai tauhid dan keimanan dan konsep-konsep Islam, terus dari mana lagi kita mau belajar? Jadi saya ingin mengajak penanya dan kita semua untuk membahas hal-hal seperti ini lebih filosofis gitu, lebih dalam, bukan hanya sekedar ya makanya suami itu bla 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 dan istri bla bla. Ya mungkin ini selesai, tapi nggak menyelesaikan masalah secara utuh. Kalau kita ingin menyelesaikan masalah secara utuh, dan sekali lagi rumah tangga adalah sebuah komitmen yang sangat jelimet, sangat pelik, sampai-sampai Allah mengatakan mitsaqan ghalidha, ikatan yang sangat kuat, dan membuat ikatan yang sangat kuat itu sangat sulit gitu loh. Jadi kalau kita nggak punya mentalitas, kemampuan beradaptasi dan kemampuan menanggalkan hak dan kemampuan menanggalkan hak dan kemampuan beradaptasi dengan pasangan kita, maka yang ada adalah lose-lose. Kita akan kalah dan pasangan kita kalah, dan akan terjadi getting divorce, akan terjadi perceraian, dan semua berakhir dan nggak ada yang menang gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Sebaliknya, nah biar objektif, on the other hand, di sebaliknya suami nggak ada salahnya lah untuk kabari istrinya gitu loh. Lalu lagi-lagi suami juga dituntut untuk beradaptasi gitu loh. Walaysa dzakaru kal untha, laki-laki itu berbeda dengan wanita. Kalau bagi laki-laki itu hal yang biasa mungkin, tapi bagi wanita tidak gitu loh. Jadi pentingnya memberikan kabar kepada istri itu hal yang sangat penting. Dan sekali lagi baik suami maupun istri harus saling melatih beradaptasi dengan pasangannya dan saling mendengarkan hak, dan ketika itu terjadi maka sadar atau tidak sadar, diskenariokan atau tidak diskenariokan, maka suami istri akan bertemu di sebuah titik persamaan, sebuah titik persatuan, dan mereka akan solid dan mereka akan menjalani kehidupan dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Itu poin.
Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan satu lagi poin, ada statement nikah saja pengen direbetin istri nggak mau. Nah ini penting buat para ibu-ibu, para istri dan para wanita. Wanita itu diciptakan bukan untuk meribetkan laki-laki. Benar nggak? Wanita itu diciptakan oleh Allah untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar laki-laki dan lingkungannya tenang hidup dengan dia. Itu wanita. Jadi jangan bawa narasi direbetin istri nggak mau, jangan. Kita harus berpikir bagaimana kita menenangkan suami kita gitu. Jadi gimana suami kita safar tuh tenang gitu loh. Saking tenangnya dia lupa ngabarin kita gitu loh. Berarti kan berhasil gitu loh. Berhasil dong sebagai istri. Tenang, udah nggak mikir apa-apa. Alhamdulillah kalau begitu. Tapi itu tadi, jangan berpikir wanita itu ribet, jangan. Itu kesalahan. Wanita itu diciptakan litaskunu ilaiha. Itu jelas, itu ayat yang dibaca hampir di semua akad nikah. Tapi siapa di antara kita mentadaburinya? Gitu loh. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Tujuan Allah menciptakan pasangan itu agar Anda tenang hidup dengan dia, ketenangan. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, saya ini anak SMA semester terakhir. Semester terakhir itu maksudnya kelas 3 ya? Kelas 3. Saya telah dikaruniai oleh Allah perasaan cinta kepada seorang akhwat. Namun Allah jauhkan saya dengannya agar tidak berkholwat. Namun ketika saya berniat betul ingin menikahinya ketika saya lulus kuliah insya Allah. Kok antum yang kenapa antum yang heboh sih? Bolehkah saya mengatakan rasa cinta yang telah terpendam selama berapa nih? 5 tahun ini kepadanya? Berarti dari SMP dong ya? Dan menyatakan niat baik ana kepadanya, jazakallahu khairan. Yang pertama, al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi, menghukumi sesuatu itu setelah kita tahu duduk masalahnya secara komprehensif. Jadi yang ingin saya sampaikan secara global aja ya, saya nggak tahu kondisi penanya, tapi yang pertama secara umum jatuh cinta anak SMA tuh kayak gimana sih hadirin? Anda kan pernah SMA nggak sih? Nggak.
Itu langsung lahir kuliah gitu, enggak kan? Pernah SMA, apalagi ini dari SMP. Tapi bisa aja ada beberapa pasangan itu tuh nikah dengan teman dari TK gitu bisa. Tapi kapannya mereka jatuh cinta, rasanya kan nggak dari TK ya, tapi artinya secara umum ya, al-ibra bil ghalib kata para ulama fikih. Secara umum rasa suka di SMP, SMA itu inilah artinya bukan rasa yang kuat dan seringkali itu bukan cinta sejati. Jadi dan belum tentu itu karunia gitu loh. Bisa jadi itu musibah. Jadi jangan gampang menyimpulkan saya dikaruniai oleh Allah perasaan cinta kepada seorang wanita. Jadi tapi kalau maksudnya karunia di sini adalah bahwa saya normal, itu karunia. Gitu, alhamdulillah. Kan gitu kan. Berarti penanya ini normal, itu karunia dari Allah SWT. Tapi kalau secara spesifik ke seorang wanita dan usia masih seperti ini dan dengan kondisi kematangan dan kedewasaan secara umum anak SMP atau SMA pada hari ini, itu bisa belum tentu karunia. Terus apalagi kita baru niat menikahinya setelah lulus kuliah dan juga nggak dijelaskan kuliah S1, S2 atau S3. Kalau lulus kuliah S3 kan masih panjang hadirin gitu loh. Dan ini juga kuliahnya di mana gitu loh. Kalau di kampus saya dulu itu S2 bisa 4 sampai 5 tahun gitu loh. S3 tuh 5 tahun. Jadi coba kita hitung ya, berarti S1 4 tahun, S2 4-5 tahun lagi, berarti 9, lalu 5 tahun lagi. Ya 15 tahun lagi lah nikah. Masih terlalu jauh gitu loh, terlalu jauh. Tapi jadi poinnya kalau dalam Islam bukan menyatakan cinta, bukan, tapi kalau mau syar'i melamar. Karena menyatakan cinta tuh enggak layan bani atau la yubna alaihi syai gitu. Itu enggak membangun, enggak ada konsekuensi apapun, bisa justru fitnah. Tapi kalau ingin punya konsekuensi syar'i, melamar gitu loh, khitbah gitu loh. Nah dengan penanya melakukan khitbah, maka la yakhtub gitu loh. Nabi SAW mengatakan tidak boleh seseorang melamar wanita yang sudah dilamar oleh saudaranya gitu loh. Jadi diamankan gitu loh, sang wanita itu diamankan. Karena kalau sudah di khitbah, maka yang lain tidak boleh maju gitu loh. Yang lain tidak boleh maju sampai si laki-laki mundur. Jadi kalau mau tuh khitbah. Tapi apa iya anak SMA menghibur? Mungkin aja, tapi perlu dipertimbangkan masak-masak lah gitu loh. Terus kalau dia sudah bertekad, apa iya si wanita mau dikhitbah gitu loh? Itu kan juga pertanyaan, mau nggak sama kita gitu. Apalagi berarti kan diikat, nggak buka pintu kepada yang lain, hanya dia saja. Poinnya adalah, poin saya pertama, banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu yang berikutnya masih terlalu dini lah gitulah. Ini masih terlalu dini. Bisa jadi di Lauhil Mahfuz nanti memang wanita itu adalah istri kita, tapi rencana nikah masih mau lulus kuliah gitu loh. Terus kita masih SMA, itu kan masih panjang. Kita lulus dulu SMA, kan itu poinnya. Iya kan, kalau niat setelah lulus kuliah, berarti kan tahapannya apa? SMA harus lulus dulu gitu loh. Nah kalau nggak naik kelas SMA, berarti kan ngulang 1 tahun lagi gitu loh, lebih panjang lagi. Terus begitu lulus setahun berikutnya nggak ada kampus yang mau terima kita, berarti nggak jadi kuliah kita. Berarti jadi masih panjang lah gitu. Bukan penanya ya, mungkin ada kasus yang sama begitu. Jadi masih terlalu panjang. Dan ingat, cara berpikir kita berubah. Begitu cara berpikir kita berubah karena ilmu, karena usia, karena pengalaman,
spesifikasi calon pasangan kita pun akan berubah gitu loh. Artinya bagi laki-laki atau bagi wanita usia 20 tahun misalnya, atau tanya hadirin sekalian lah gitu loh, ketika hadirin itu usia berapa sih? Ini berapa nih? Ini muka-mukanya berapa? 47? Bukan? Bukan. Ketika kita di usia 20 tahun gitu loh, terus disuruh buat kriteria istri yang idaman, dengan pada saat kita usia 30 tahun dan kita masih belum menikah misalnya, lalu suruh membuat kriteria istri idaman, kira-kira sama atau enggak? Beda, mayoritas beda gitu. Ada kriteria yang waktu usia 20 tahun kita anggap sangat penting, bahkan kita, ini prinsip bang, begitu 30 tahun enggak penting banget gitu loh. Padahal dulu tuh debatnya 3 jam gitu loh sama abang kita. Tapi ternyata iya benar juga abang gue, ini tuh nggak penting banget. Ada banyak apa, jangan apa, pokoknya jangan tutup apa yang Allah masih buka gitu. Pintu tuh masih terbuka lebar. Jadi jangan ditutup gara-gara itu. Dan nanti belajar berantakan, mau makan ingat dia, mau belajar ingat dia, mau ujian nasional ingat dia, mau bayar SPP ingat dia juga. Jadi aduh, bisa jadi itu jodoh kita, tapi masih terlalu jauh lah. Jangan mengkerucutkan apa yang masih dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan fokus meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan ilm. Karena sekali lagi kriteria sangat besar kemungkinan berubah beriring dengan ilmu, pengalaman, lalu usia dan kondisi. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk jadi orang yang jujur. Rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.